Iwan Ahwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional malam hari ini. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita semua sudah maklum tentang ajaran yang disampaikan oleh Yang Mulia Pengersa Abad. Satu di antara sekian banyak yang telah sampai kepada kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia, dan ini diulangi beberapa kali oleh Yang Mulia Pengersa Abad sebagai mursyid kita. Kita memaknai perintah untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Ayat 208 surat Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kita semua udah tahu yang diminta dan diperintah untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah itu adalah orang yang beriman. Persoalannya adalah masuk ke dalam agama Islam secara kafah itu harus memiliki tiga unsur pokok. Dalam artian yang dikatakan masuk ke dalam agama Islam secara kafah, itu harus terpenuhi tiga unsur pokok itu. Tiga unsur pokok yang saya maksud adalah yang pertama adalah tentang keislaman. Keislaman kan peragaan. Apa yang ada pada rukun Islam itu semuanya peragaan. Dan mengapa ketiga-tiganya harus ada? Sebab itu yang namanya agama. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini hadisnya hadis nomor 2. Diawali dengan kalimat bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idz dhala'a alaina dan seterusnya. Jadi boleh dikerucutkan bahwa sekali waktu Rasul sedang berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba datang sosok laki-laki la ya'rifunna min ahad. Tidak ada seorang pun dari kami yang hadir pada waktu itu yang mengenali siapa dia. Sosok laki-laki itu kan berpakaian putih-putih. Kemudian rambutnya hitam disisir rapi. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang dalam perjalanan. Karena rapihnya baju, berpakaian rapi. Sementara rambutnya juga disisir rapi. Umumnya orang kalau dalam perjalanan paling tidak ada yang kusut. Kemudian laki-laki tersebut, ini setelah dalam proses panjang ya, dalam artian fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi nggak usah dibicarakan. Artinya dia mendekati Rasul, kedua lututnya dirapatkan dengan lutut Rasul, kedua telapak tangannya disimpan di atas kedua pahanya. Kemudian laki-laki tadi nanya, Muhammad akhbirni anil Islam. Apa Islam itu? Jadi dimaksud dengan unsur yang pertama yang harus ada pada eh, agama Islam secara kafah itu adalah unsur peragaan. Unsur peragaan, syahadat peragaan, sholat juga peragaan, zakat peragaan, puasa, haji, itu semuanya peragaan. Kalau ternyata memang satu amaliyah dilaksanakan hanya berbentuk peragaan, dikhawatirkan kan ada ketimpangan nanti. Ada ketimpangan di mana seseorang melaksanakan peragaan itu sendiri, itu nanti akan diintip orang, yang ngintipnya itu sendiri justru tidak sepaham dengan kita. Yang tidak sepaham dengan kita, itu nanti akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Itu juga kan disebut di dalam Al-Quran. Al-Hajj ayat yang ke-11 mengatakan, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia kan ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan pada ruang utama, tetapi di emperannya, pada selasarnya. Kalau kita kan ada di dalam ruang utama kita ini. Nah, yang namanya selasar bisa terhalang oleh dinding, suara yang ada di dalam pun tidak begitu jelas terdengar. Nah, ini persoalan besar. Nah, jadi yang saya maksudkan
bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan gitu ya apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana kita membuat satu kondisi apabila ternyata memang ada orang melakukan satu amalia, ternyata tidak sesuai seperti apa yang kita lakukan. Terkadang agak gatal gitu ya yang namanya lidah untuk tidak ngomong. Pengennya ngomong. Atau kebalikannya barangkali apa yang kita lakukan itu sendiri dilihat oleh orang, sementara orang tersebut tidak membiasakan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan begini, apabila seseorang mengumandangkan azan, baru mengumandangkan kalimat hayya ala sholat saja kita sudah berdiri. Berdiri dalam artian siap untuk mendirikan sholat. Ini kebiasaan-kebiasaan semacam begitu yang tidak diketahui. Mengapa harus demikian? Nah, tapi peragaan itu dibutuhkan. Dalam artian kesiagaan kita itu perlu diperlihatkan kepada orang lain. Itu yang pertama unsurnya. Unsur yang kedua, perlu adanya keimanan. Yang namanya keimanan itu bukan peragaan, tapi penyawaan. Ibadah yang dilakukan oleh raga kita itu perlu punya nyawa. Kita sering ya mendengar ceramah gitu, dari para mubalik, terutama dari pengarsa abah. Sholat saja, apabila hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya syarat dan rukun sholat, itu hanya peragaan. Abah sampai menggambarkan, meskipun jidat kita nempel pada dinding Ka'bah, sampai sobek sekalipun jidat, selama tidak ada nyawanya, itu tidak dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Maka nasolatuhum indal bait illa muka'an tasdiyah. Begitu kata Al-Quran. Al-Anfal ayat yang ke-35. Nah, jadi nyawa ini perlu. Dalam artian ruh ini perlu. Bagaimana amaliah yang kita lakukan itu sendiri akan sampai ke tujuan apabila tidak dikendalikan oleh ruh. Nah, ini termasuk unsur yang kedua. Termasuk unsur yang kedua adalah bagaimana peragaan itu punya nyawa. Yang tidak boleh diabaikan adalah ada unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga ini adalah keihsanan. Keihsanan ini bukan peragaan, bukan penyawaan, tapi perasaan. Perasaan ini muncul, gitu ya, output daripada kita melakukan yang pertama dengan yang kedua. Begini, Abah mengisyaratkan begini. Zikir yang diajarkan kepada kita kan hanya dua. Zikir jahar dan zikir khafi. Yang namanya zikir jahar kan apa namanya mempunyai keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Masa ya kita sedang naik angkot yang penuh dengan penumpang, tiba-tiba kita zikir jahar kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, sementara yang namanya zikir khafi tidak bisa diketahui oleh siapapun. Kecuali oleh yang bersangkutan. Seyogianya, zikir jahar perlu dikolaborasikan dengan zikir khafi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Zikir jahar perlu dibarengi ya dengan zikir khafi. Apabila ternyata memang zikir jahar sudah berkolaborasi dengan zikir khafi, akan menghasilkan zikir yang ketiga. Zikir yang ketiga ini disebut sebagai zikir asir. Zikir yang mempunyai sifat rasa. Kita tidak perlu untuk senang terlebih dahulu setelah bertoriko. Kita jangan bangga dulu, kita sudah berzikir setiap hari. Apabila ternyata apa yang kita lakukan, outputnya itu tidak berbentuk perasaan. Itu kata Abah, gitu. Jadi maksud saya, perasaan itu sendiri artinya apabila kita menikmati ibadah, apa yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, bagaimana kita bisa menikmati ibadah, dan nikmatnya ibadah itu bukan hanya dimiliki oleh kita, bukan hanya dirasakan oleh kita. Orang lain juga harus ikut terlibat. Orang lain juga harus ikut mampu merasakan nikmatnya demikian. Gitu. Jadi ini praktek di lapangan kan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun sekedar gambaran kira-kira begini. Berapa puluh
organisasi kemasyarakatan, baik lokal, nasional, regional, bahkan tingkat internasional sekalipun, umpamanya UNESCO ingin mengadakan penelitian tentang kehidupan orang Baduy dalam yang ada di Banten. Tidak diizinkan. Sampai saat ini saya ngecek ke orang-orang sana itu belum ada satu organisasi manapun yang diizinkan mengadakan penelitian di dalam. Tapi bagaimana kepiawaian yang mulia pengersa Abah sebagai mursyid? Ternyata Abah mengangkat seorang wakil talqin dari Banten, Kiai Haji Abdul Manan. Beliau diangkat dan diberi tugas sesuai Abah, masuk ke Bandung. Ternyata begitu sampai di Baduy, minta izin, tidak berbelit apapun, hanya menyampaikan rencana kegiatan, kemudian diizinkan. Ada sekitar 150 orang. 150 orang ikhwan itu langsung masuk ke Baduy dalam. Dan PKN, Ma'had Surya Laya Sirna Rasa PPKN, itu hanya satu-satunya yang diizinkan. Dari sekian banyak orang yang ingin mengadakan kegiatan di dalam. Kemudian pagi harinya orang Baduy dalam itu berkomentar. Ini komentarnya bahasa Baduy. Bahasa Baduy, bahasa Sunda, tapi logatnya logat sana. Ini saya sampaikan bahasa aslinya dulu gitu ya. Geus seratusan jelema datang ka dieu. Kabeh ge ngadon HS kecuali anu tadi. Sudah begitu banyak orang yang datang ke tempat ini. Semuanya hanya ikut tidur mulu. Kecuali yang tadi malam. Tadi malam artinya orang TKN, para ikhwan yang nginap di sana. Hmm. Begitu teliti dan ditanyakan, apa bedanya kami dengan orang yang datang ke situ kemudian hanya sekedar bermalam saja. Ternyata orang-orang TKN itu melaksanakan amaliyah malam. Dengan melaksanakan amaliyah malam itu sendiri, ternyata orang-orang Baduy dalam tersentuh hatinya. Itu termasuk ke dalam perasaan. Jadi nikmatnya kita melaksanakan ibadah juga bisa dirasakan oleh orang. Memangnya kenapa harus bisa dirasakan? Nah ini ada satu apa yang mungkin hikmah bagi kita gitu. Eh, laut mengapa bisa dalam dan laut mengapa bisa apa ya bisa luas? Ternyata kuncinya hanya satu, rahasianya. Laut bisa dalam dan laut bisa luas karena laut tidak pernah menolak kiriman air. Meskipun dari selokan yang paling kecil sekalipun. Kalau air yang dibawa oleh selokan, oleh parit, oleh sungai, oleh bengawan, kalau airnya air jernih nggak persoalan. Ini kan apalagi musim hujan sekarang, air itu kan membawa yang lain. Membawa keruh, lumpur barangkali gitu ya, ada koral, macam-macam. Bahkan bangkai binatang sekalipun dikirim ke laut. Gitu ya. Tapi hebatnya laut, ternyata yang kira-kira tidak bermanfaat itu disisihkan ke pinggir. Sampah-sampah dikepinggirkan oleh laut. Bangkai-bangkai yang tidak manfaat dikirimkan, kepinggirkan. Sementara yang masuk ke dalam itu adalah air yang bersih, kemudian di kedalamannya itu sendiri ternyata ada mutiara. Itu gambaran. Kita ini diibaratkan oleh pengarsa Abah, ini ilustrasi gitu ya. Jadi ikan itu habitatnya di air. Kalau ikan hidup di habitatnya, dia akan tenang, dia akan senang, dan dia tidak takut tenggelam. Ikhwan dan akhwat diharapkan seperti itu. Itu baru dikatakan sebagai perasaan. Jadi kalau kita sebagai ikhwan TKN Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPK, kita pun perlu mengetahui habitat kita apa sebenarnya. Ternyata sangat sederhana. Abah hanya mengatakan habitat kita adalah sajadah, tempat kita bersujud. Itulah habitat kita. Jadi kalau ada di antara kita seharusnya melaksanakan sholat tiba-tiba nggak betah berwiridan, tidak betah baca zikir sebagainya. Itu berarti seakan-akan kita menolak habitat kita. Mungkin barangkali kita sedang sakit gitu ya, perlu untuk dikukuhkan di satu habitat itu. Gitu. Manakiban ini adalah habitat kita. Maaf ya, mungkin
kondisi mungkin di satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Aturan asli gitu ya di tempat manakiban mestinya apabila manakiban itu sendiri berakhir, berakhirnya itu bukan selesai ceramah. Manakiban itu berakhir selesai membaca sholawat Bani Hashim 3 kali. Artinya mestinya sebelum sholawat Bani Hashim 3 kali selesai dibaca oleh bersama-sama, jangan ada yang beranjak dari tempat dulu. Mestinya begitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin kalau di Sirna Rasa sendiri ya mungkin karena ribuan macam-macam itu sulit dikendalikan semacam begitu. Pengen cepat-cepat bermusafahah dengan apa? Macam-macam alasan. Padahal mestinya demikian. Karena apa? Karena itu habitat. Gitu. Nah, apabila kita hidup di habitat kita ada semacam sekarang umpamanya di tempat manakibah, maka manfaat yang dapat kita rasakan adalah betapa nikmatnya kita kebersamaan, betapa kita nikmatnya berzikir dan lain sebagainya. Jangan dikira, ternyata memang sekali waktu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat malam itu kan sampai kaki beliau bengkak. Mungkin tak terhitung gitu ya, berapa rakaat yang beliau lakukan apabila melaksanakan sholat malam. Hanya beliau itu berhenti apabila kaki beliau bengkak menjelang subuh. Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri tercinta beliau, itu kan ingin juga ya ada penjelasan resmi dari beliau. Ya Rasul, kau kan nabi, kau kan Rasul, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kalau menurut kita, ngapain sih getol-getol amat sholat? Kira-kira semacam itu. Apa yang disampaikan oleh beliau? Dengan senyum beliau menyampaikan kalimat sederhana. Aku melaksanakan sholat itu bukan karena ingin masuk surga. Dan aku melaksanakan sholat bukan karena takut neraka. Aku melaksanakan ibadah sholat sunat ini sebagai ungkapan rasa syukur aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan diriku sebagai manusia. Jadi ada orang dipolakan oleh Rasul mestinya menyampaikan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara melaksanakan ibadah sholat sunat. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita? Kita kan kalau bangun malam, makanya Abah menganjurkan sebelum tidur melaksanakan sholat. Ada satu hadis kursi, ini penting. Salah satu hadis kursi mengatakan begini, al malaikatu eh, al malaikatu tusolli, malaikat itu membaca sholawat ala ahadikum kepada salah seorang di antara kalian. Ternyata madama fi musolla, selama dia itu ada di tempat sholatnya, gitu. Jadi apabila kita ada di tempat sholat, ada di tempat manakiban, jadi malaikat itu ikut nimbrung. Ternyata ikut nimbrungnya malaikat itu sendiri nggak tanggung-tanggung membaca sholawat kepada yang hadir di tempat itu. Nah kemudian karena merupakan apa namanya ungkapan yang disampaikan oleh malaikat, otomatis kita bisa menggambarkan yang namanya malaikat kan nggak sembarangan ngomong. Gitu. Nah tapi ada kalimat tambahan dikit ya. Malah selama dia tidak berhadas. Dalam artian masih tetap menjaga wudhu semacam begitu. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Allahumma gfirlahu warhamhu. Jadi membaca sholawat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya, itu merupakan sebagai ungkapan syukur. Sebab kata hadis qudsi, salah satu hadis qudsi mengatakan gitu ya. Ya bena Adam, wahai anak manusia, wahai manusia, in zakartani syakartani, wa iza nasitani kafartani. Wahai manusia, apabila kau zikir kepadaku, sebenarnya kau adalah bersyukur kepadaku. Dan apabila kamu lupa kepadaku, sebenarnya kamu sedang kufur kepadaku. Artinya, kita berzikir setiap waktu selesai melaksanakan waktu sholat, ada sholat umpamanya, atau di luar waktu sholat. Kemudian apalagi zikir hobi. Itu artinya kan kita sedang berzikir. Ya bagi ikhwan, itu ternyata sudah diberi oleh pengarsa Abah. Satu amalan, semuanya juga unggulan. Zikir ini semuanya unggulan.
Zikir saja sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan di dalam Al-Qur'an, fa in syakartum la azidanakum. Ya. Makanya apabila ada orang yang merasakan sesuatu yang sebut saja tidak nyaman dalam dalam dirinya, umpamanya datang kepada pengarsa Abah ke sana, menyampaikan sesuatu, Abah begini, begini, begini. Apa kata Abah? Zikir aja yang banyak. Hanya begitu. Karena apa? Karena zikir merupakan ungkapan syukur. Jadi bagaimana sesuatu itu bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak mau bersyukur. Nah, karena sesuai dengan ajaran gitu ya, maka tidak ada yang paling baik kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh dikerucutkan bahwa ternyata memang unsur yang ada harusnya harus ada pada saat kita memaknai masuk ke dalam agama Islam secara kafah, harus ada unsur Islam peragaan. Yang kedua harus ada unsur iman yang bersifat penyawaan. Ini silah apa penyawaan itu ya. Kemudian yang ketiga harus ada unsur keihsanan, perasaan. Sebab yang dikatakan sebagai perasaan, man salimal muslimuna min lisani wa yadi, itu perasaan. Itu ya. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah, Abah sampai mengatakan, jangan bangga dulu, jangan senang dulu kita bertoriko, jangan senang dulu kita sudah berzikir. Apabila output yang kita amalkan itu sendiri ternyata tidak bisa dirasakan oleh orang. Nah, untuk itu mungkin kewajiban kita semua barangkali secara bersama-sama, bagaimana caranya kita meningkatkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mengamini doa paten yang mulia para sahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.